Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawalah amma ba'du. Hadirin, kali ini saya akan menjelaskan tentang zikir al-maut menurut Imam Al-Ghazali. Realitas kematian merupakan kepastian yang tidak bisa dihindari oleh setiap manusia dan makhluk hidup yang ada di dunia ini. Karena kematian pastilah akan kita alami sebagai makhluk hidup. Dalam perspektif filsafat Islam, kematian merupakan awal kehidupan, dan kematian di dunia merupakan suatu awal kehidupan di akhir. Lalu, konsep zikir al-maut seperti apa yang ada dalam tasawuf perspektif ekstatologi Al-Ghazali? Zikir al-maut adalah mengingat mati, yang artinya bahwa kita disuruh untuk membatasi atau mengingat kenikmatan-kenikmatan duniawi, sehingga kita akan lebih mudah mengingat mati dan lebih menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Al-Ghazali, mengingat kematian juga dapat mengobati jiwa yang gersang, menyegarkan spiritual yang letih, serta akan membangun kembali kekuatan energi batiniah yang lemah. Lalu bagaimana pengertian kematian menurut ekstatologi? Lalu apa itu ekskatologi? Ekskatologi adalah ilmu yang menerangkan tentang keakhiratan, aspek-aspek kematian dan perjalanan jiwa. Dalam penelitian ini menggunakan konsep zikir al-maut menurut perspektif Al-Ghazali, yakni seorang tokoh pemikir Islam yang memiliki pengetahuan dan keahlian ensiklopedis yang telah dilahirkan di kota Tus, Khurasan, Persia 1058 Masehi. Dengan mengingat kematian membuat seseorang akan lebih mendapatkan kebaikan dalam kehidupannya. Mengapa? Karena seperti yang dikatakan Imam Al-Ghazali yang menyebutkan bahwa merenungkan kematian pasti akan membuat manusia lebih bersikap zuhud, tidak banyak bersenang-senang dan segera bersiap-siap untuk menghadapinya. Untuk itu hendaklah kematian itu selalu diingat untuk menjadi motivasi agar kita selalu berusaha untuk beramal soleh. Lalu bagaimana menurut Imam? Menurut Imam Al-Ghazali, dengan mengingat kematian atau nama seseorang akan membuat kita lebih ingat tentang kematian. Setelah itu, kita akan mengingat kematian seseorang terjadi, mengingat kuburan, mengingat tempat mayat dimakan. Itu merupakan cara yang efektif untuk mengingat suatu kematian. Untuk mengingat kuburan tempat mayat dimakamkan, mengingat rupa dan kedudukan mayat, lalu mengingat bahwa saat kita mati kita akan meninggalkan semua harta benda yang ada di dunia yang telah kita miliki. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya mayit akan diikuti oleh 3 perkara menuju kuburannya. 2 akan kembali dan 1 akan menetap. Mayit akan diikuti oleh keluarganya, hartanya dan amalnya. Keluarganya dan hartanya akan kembali, sedangkan amalnya akan tetap. Dengan demikian mengingat kematian seseorang tentunya akan memberikan pelajaran dan manfaat yang sangat berharga untuk kita. Tentunya disertai dengan rasa cemas dan penyesalan atas dunia yang telah ditinggalkan. Orang semacam inilah justru akan menambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun pada akhirnya mereka akan ingat pada mati. Mereka yang tahu diri sehingga mereka mau segera bertobat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab mereka yang mengerti bahwa sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematiannya akan tiba, boleh jadi mereka itu tidak menghendaki si maut itu segera tiba, sebab khawatir bahwa bekal kematiannya akan tiba, boleh jadi mereka itu tidak menghendaki si maut itu segera tiba, karena masih khawatir bahwa bekal yang mereka miliki masihlah kurang untuk menuntun mereka untuk menuju surga. Seperti yang ditakdirkan sedangkan bagi orang mukmin, kematian itu ialah sebuah hadiah yang bisa menghantarkan mereka untuk lebih mendekat ke Sang Maha